Oke, selamat balik lagi di vlog hari ini. Jadi hari ini tuh saya mau jalan-jalan dan nggak tahu jalan-jalan kemana ya. Ini masih siang tapi mendungnya udah luar biasa gelap gulita. Seperti biasa, setiap hari Minggu pasti di Bali hujan. Awal tahun dari sebelum Desember ya, sebelum Desember itu udah hujan terus gitu. Sebenarnya bersyukur sih hujan karena sejuk, udara bersih kan gitu, apalagi saat pandemik seperti ini. Oke, buat kalian yang baru bergabung di vlog hari ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Jadi saya dalam perjalanan menuju ke Dalung, jalan-jalan dulu, nikmati hari libur walaupun nggak belanja, nggak ada uang. Jadi kita jalan-jalannya ke rumah teman lah ya. Oke, kita lanjut lagi nanti di sana. Gimana keseruan hari ini? Semoga berfaedah ya. Oke, jadi ini adalah penampakannya guys. Mendung banget dan semoga ini hujan ya. Saya berharap sih hujan karena biar hari Minggu gini kan ini udah kelihatan sepi banget dalam jalan. Karena orang tuh pasti mager kalau hujan, mager keluar. Jadi saya berharap biar hujan aja, biar sejuk lah cuaca sore-sorenya. But kalau hujannya deres nggak asik juga sih. Kita mau kegiatan ya di jalan, terutama Gojek, Grab yang bekerja di jalan tuh nggak bakalan kerja juga ya, kasihan juga lah ya. Jadi sedang-sedang saja lah, mendung boleh, hujan juga boleh. Oke, jadi saya mau cerita sedikit tentang aturan menteri yang baru ya, tentang pembatasan kegiatan gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya dibilang bener juga boleh, dibilang salah juga ya, nggak menyalahkan juga gitu kan. Karena apa? Menurut saya nih, ini pendapat ya, disclaimer dulu, ini menurut saya, jadi tidak menurut pendapat orang lain juga. Ini pure dari pendapat opini saya. Mungkin kalian kalau ada yang salah atau gimana, kalian bisa perbaiki lagi di kolom komentar dan kita saling berdiskusi lah ya, bukan saling menjatuhkan maupun saling menjelek-jelekkan, enggak. Di sini maksudnya adalah diskusi. Jadi menteri mengeluarkan aturan untuk pembatasan kegiatan yang dikarenakan oleh bertambahnya kasus pandemik ya. Jadi pertambahan kasus kematian itu selalu meningkat dan masyarakat juga mulai kehilangan fokus, kesadaran dalam penggunaan masker dan sebagainya. Termasuk saya dalam perjalanan saat ini, saya tidak menggunakan masker. Saya menggunakan masker ini guys, saya bawa masker tapi mobilnya sudah didesinfektan juga. Terus saya yakin kondisi Bali sebenarnya baik, tapi ada beberapa yang mungkin sedikit melenceng lah ya dari data-data tersebut. Nah, terkait dengan pembatasan kegiatan itu sebenarnya saya rada-rada kecewa sedikit. Karena apa? Karena di Bali sudah mulai aktif sebenarnya guys. Jadi kalau kalian boleh tahu, di Bali itu kegiatannya sudah mulai normal dan daerah-daerah Kuta itu juga sudah mulai buka seperti normal. Apalagi kemarin tahun baru, kami bersyukur bahwa banyak wisatawan lokal yang datang ke Bali. Walaupun sempat kecewa dan ya resah ya. Karena apa? Ketika masyarakat sudah mulai berwisata, terus masyarakat sudah mulai menikmati hari liburnya dan diberikan kebebasan untuk berwisata, datang ke suatu pulau, tapi mulai dibatasi lagi dengan prosedur-prosedur yang baru gitu, seperti swab antigen yang dimana dulunya hanya swab test saja sudah cukup gitu. Otomatis mungkin ada beberapa penerbangan atau beberapa perjalanan yang mungkin tidak bisa dilanjutkan oleh para wisatawan, sehingga mengakibatkan bahwa kunjungan wisatawan itu menurun lagi gitu. Nah, setelah adanya swab antigen yang diwajibkan dan diharuskan oleh pemerintah itu kepada wisatawan, timbullah kembali saat ini yang baru-baru hot itu adalah pembatasan kegiatan seperti PSBB sebelumnya gitu. Di Bali sebenarnya bisa dikategorikan PKM ya, seperti dulu saya bilang, pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah diberlakukan, di mana objek-objek vital seperti rumah sakit, seperti swalayan, terus tempat-tempat kerumunan, objek wisata itu dibatasi gitu. Nah,
sekarang diberlakukannya kembali kegiatan tersebut, dan mungkin menurut saya itu tidak baik ya. Walaupun gubernur di Bali menantang atau istilahnya memberikan kebijakan yang berbeda dari kebijakan menteri yang dikeluarkan oleh para menteri gitu kan. Seperti masih diberlakukannya jam malam maksimal jam 9, dimana sebelumnya diwajibkan itu atau maksimal adalah jam 7 atau jam 8 malam. Tapi di Bali oleh Gubernur Pak Koster itu diberikan kelonggaran hingga jam 9 malam. Sebenarnya menurut saya itu nggak ngaruh guys. Jadi mau jam 9 malam, mau jam 10 dan sebagainya, itu sebenarnya nggak ngaruh. Karena apa? Masyarakat sudah pada tahu bahwa mereka sudah sadar arti kesehatan, dan menurut saya juga banyak sekali masyarakat yang sudah sadar bahwa rajin cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker itu banyak banget sudah diberlakukan oleh masyarakat. Namun kembali lagi kepada diri kita sendiri, dan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gubernur saya yang mulai curiga bahwa angka kematian di Bali akibatkan oleh COVID-19 itu selalu meningkat. Nah, banyak rumah sakit yang dicurigai memanipulasi data kematian tersebut. Sebenarnya ini permainan apa sih gitu kan menurut saya ya. Bukan permainan politik, bukan permainan rumah sakit juga, bukan permainan siapapun gitu. Saya juga nggak tahu ini sebenarnya kayak gimana. Kembali lagi bahwa ini bukan pendapat dari semua orang, tapi ini pure opini saya. Jadi saya mohon maaf jika terjadi salah kata ya. Sebenarnya saya tuh curiga bahwa rumah sakit itu mendapatkan insentif tinggi, di mana semakin tinggi kasus kematian maka insentif yang diberikan ke rumah sakit tersebut semakin tinggi. Begitu juga kepada Bapak Gubernur saya yang mulai kecurigaannya itu mulai timbul gitu. Jadi kenapa jumlah kematiannya tinggi gitu kan? Dan bukan hanya jumlah kematiannya, tapi pasien masuk rumah sakit dengan penyakit A namun meninggalnya karena penyakit COVID gitu. Itu kan sudah mulai melenceng sebenarnya. Bukan melenceng sih, kemungkinan saja bisa tertular juga di rumah sakit ketika saat perawatan. Namun permasalahannya adalah kenapa meninggalnya bisa karena COVID gitu. Itu perlu sih sebenarnya dicek-cek lagi semuanya, dan saya sih berharap agar tidak ada manipulasi data dari rumah sakit yang sengaja membesar-besarkan jumlah angka-angka yang tidak seharusnya terjadi, namun dibuatkan sesuai dengan insentif atau agar mendapatkan insentif gitu istilahnya. Tapi sebenarnya kembali lagi lah ya, karena masyarakat juga sudah mulai sadar, masyarakat juga sudah mulai percaya bahwa adanya COVID, termasuk saya juga yang mungkin sebagai Gojek sering ketemu dan sering ngirim barang itu ke hotel-hotel karantina, bahkan ke rumah sakit juga. Itu kemarin saya sempat kirim ke Siloam, dan if you know, kalau kalian Gojek suruh ngirim ke ruang isolasi, itu kalian lewat kamar jenazah guys. Jadi saya baru tahu itu, dan kemarin saya kaget banget. Sampai rumah, bukan sampai rumah aja sih, keluar dari rumah sakit saya untungnya selalu siaga hand sanitizer ya. Jadi hand sanitizer yang diberikan oleh Gojek secara gratis itu untuk para driver, itu saya habiskan untuk menyemprot tubuh saya semua. Jadi jaket semua saya semprotin, tangan, muka semua saya semprotin karena saking takutnya guys. Jadi karena masuk area terlarang dan sempet dagdikduk juga gitu. Dan ya namanya juga ujian, cobaan, kerjaan gitu kan, nggak bisa kita kelak lagi gitu kan. Tapi saya berharap agar di tahun 2021 ini semuanya sudah mulai normal, tidak ada lagi yang namanya konspirasi apalah itu kan gitu. Jadi nggak ada data-data manipulasi lagi. Saya berharap agar semuanya kembali normal, kembali percaya bahwa kebijakan pemerintah itu sudah yang terbaik, dan masyarakat juga disadarkan arti kesehatan, arti kebersihan dan sebagainya. Ya mau gimana lagi gitu. Saya berharap agar semua pandemik ini cepat berlalu aja, tidak ada korban lagi, tidak ada jumlah kasus yang meningkat secara besar-besaran, dan semoga masyarakat juga sudah mulai aktif kerja normal ya. Karena PKM atau PSBB yang baru-baru ini diberlakukan, dan mungkin nanti ya tanggal 11
mulai Senin besok ini diberlakukan PSBB baru atau PKM baru. Itu jangankan berlakunya itu aja, sebelum berlaku aja itu sudah menimbulkan yang namanya polemik ya di masyarakat, dan beberapa staf dan karyawan teman-teman saya juga sudah menerima surat untuk dirumahkan sementara selama 2 minggu gitu. Lumayan guys, itu 2 minggu kan, kalau misalnya toko-toko tutup 2 minggu gitu, tutup lebih awal, dan saat ini pun tidak ada yang belanja, maka otomatis para owner, para pemilik toko, pemilik usaha semua juga pasti akan berpikir gitu. Jadi buat apa juga kalau misalnya kalian buka usaha tapi udah buka 24 jam toh juga yang belanja juga nggak ada, buat apa juga gitu. Mending diseratkan dulu sementara itu staffnya. Tapi kembali lagi lah ya, semoga kita sadar arti kebersihan, arti kenyamanan, arti pandemik. Terus karena banyak orang yang mungkin sudah tahu artinya pandemik tapi tidak mau melakukan kegiatan positif di mana untuk mencegah pandemik tersebut gitu. Termasuk saya juga, mungkin saya beberapa kali melanggar, termasuk hari ini juga saya mengemudi tidak menggunakan masker. Karena apa? Karena pengap guys. Jadi saya tuh ada sakit tentang pernapasan. Nah, saya tuh punya yang namanya sakit sinus gitu kan, dulunya sinus. Jadi kalau mampet hidung itu benar-benar ada dahak yang menghalangi pernafasan gitu. Dan saya juga kalau misalnya pakai masker seharian juga itu nggak boleh, dilarang dari WHO juga kalau misalnya full kalian menggunakan masker. Dan masker itu efektif digunakan selama 4 jam, bukan 1 hari. Bahkan di masyarakat pun masih banyak masyarakat yang menggunakan masker yang dari pagi sampai besoknya juga itu dipakai lagi gitu kan. Ya mau gimana lagi, nggak semua orang punya banyak masker gitu. Dan syukurnya masker sekarang sudah mulai murah ya, sudah mulai normal lagi harganya, tidak dimanipulasi lagi data-data dan harga masker yang diberlakukan di masyarakat. By the way, ini udah hujan deras guys, jadi thanks for watching. Segitu dulu lah kayak videonya hari ini, dan mohon maaf juga kalau terjadi salah kata. Ini hanya beberapa emosional sedikit lah ya, jadi emosional sedikit, saya pengen luangin juga gitu. Saya sempat cerita juga sama teman-teman, dan teman-teman saya itu semuanya juga yang baru mendapat pekerjaan pun mereka juga terancam jadinya gitu. Ketika mereka baru dapat pekerjaan terus sekarang sudah ada aturan-aturan yang lain-lain seperti ini kan, terancam juga nyawanya gitu kan. Ya syukur-syukur juga saya masih ada kerjaan ngojek, walaupun nggak begitu banyak pendapatannya seperti dulu, tapi at least adalah pemasukan untuk hariannya gitu. Oke, segitu dulu videonya hari ini. Buat kalian yang mau komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Dan sebenarnya kita berdiskusi ya, bukan saling menjatuhkan. Saya juga tidak ada menjatuhkan pemerintah, karena pemerintah selalu bekerja sekuat tenaga, dan saya yakin pemerintah itu tujuannya mulia gitu kan. Apalagi mereka sudah disumpah untuk mengabdi kepada masyarakat, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan tenaga medis juga disumpah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik-baiknya, sebaik-baiknya, dan tidak ada manipulasi data, tidak ada manipulasi penyakit, tidak ada manipulasi lain sebagainya gitu kan. Mereka sudah disumpah, dan percayalah guys, kalau mereka disumpah, kita kembalikan kepada karma pala. Kalau orang Bali itu percaya karma pala, apapun yang kalian perbuat itu pun juga sebagai karma yang mungkin kalian terima nantinya. Walaupun tidak saat ini, tapi nanti akan menjadi buah dari karma kalian tersebut. Oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tahun baru buat kalian, dan semoga Indonesia semakin maju lah ya. Pandemik ini semakin cepat punah dari peradaban, dan kita kembali hidup normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sore, semoga hari kalian menyenangkan. Dadah.